Saudara, hari ini kita akan melihat satu kebenaran yang penting sekali, sangat begitu sederhana, tetapi penting sekali. Dan saya percaya Roh Kudus mau mengingatkan kita semua akan kebenaran ini, yaitu kita dipanggil untuk percaya sebelum melihat. Percaya sebelum melihat. Di dunia ini kita bisa menemukan dua macam kebenaran. Yang pertama, kita tahu kita orang Kristen, ada kebenaran yang berdasarkan apa yang firman Allah katakan. Amin. Dan juga kalau kita mengamati kehidupan kita, masing-masing kita juga bisa menemukan kebenaran yang berdasarkan apa yang panca indera katakan. Nah, kedua-duanya ini adalah kebenaran. Kedua-duanya ini tidak berdusta. Tidak salahnya kalau kita hidup berpegang kepada kebenaran panca indera, selama kebenaran itu tidak mengkontradiksi kebenaran firman Allah. Kebanyakan dari kita sudah terbiasa hidup secara natural, di dunia yang natural. Kita hidup berdasarkan kebenaran panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Kita percaya sesuatu itu eksis dan real oleh karena kita telah melihatnya. Kita percaya sesuatu itu solid dan nyata oleh kita telah memegangnya. Kita telah menyentuhnya dengan tangan kita. Karena kita sudah terbiasa hidup berdasarkan kebenaran panca indera, kita mengalami kesulitan untuk hidup berdasarkan kebenaran firman. Paulus memberikan rangkuman kehidupan orang percaya di 2 Korintus pasal ke-5 ayat yang ke-7. Mari kita lihat ayat itu bersama. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Paulus mengatakan statement ini kepada jemaat di Korintus. Orang-orang percaya di Korintus. Di bawah inspirasi Roh Kudus, Paulus mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, perhatikan di sana. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan di sini bahwa melihat itu salah. Dia tidak mengatakan itu. Melihat adalah bagian dari kehidupan manusia. Allah sendiri telah memberikan kepada kita panca indera untuk hidup di dunia ini. Tetapi Paulus di bawah inspirasi Roh Kudus menegaskan bahwa orang percaya, haleluya, dipanggil hidup sehari-hari dengan cara yang berbeda. Yaitu kita hidup karena percaya. Katakan percaya. Jadi apa yang kita lihat di sini? Bagi orang percaya, percaya itu yang pertama. Amin. Melihat itu nomor 2. Amin. Jangan tempatkan melihat pertama. Percaya nomor 2. Percaya itu yang pertama. Melihat itu nomor 2. Pertama dan utama, orang percaya dipanggil untuk percaya tanpa melihat apa-apa. Haleluya. Apa yang harus kita percaya? Jelas kita tidak asal percaya. Percaya dalam Alkitab memiliki sasaran. Haleluya.
Kalau kita dipanggil untuk percaya, apa yang seharusnya kita percaya? Itu pertanyaannya. Sekarang mari kita buka Yohanes 17 ayat yang ke-17. Satu statement yang Yesus katakan di sana. Yohanes 17 ayat 17. Tuhan mengatakan di sini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya di sana. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yesus mengatakan di sini bahwa firman Allah adalah kebenaran yang mutlak. Nah, ingat tadi saya katakan bahwa di dunia ini ada dua macam kebenaran. Yang pertama ada kebenaran firman Allah dan juga ada kebenaran panca indera. Kalau kebenaran panca indera mengkontradiksi kebenaran firman Allah, kita selaku orang percaya harus percaya kebenaran firman Allah di atas, haleluya, kebenaran panca indera. Nah, sekarang saya ingin saudara melihat Yohanes pasal yang ke-20. Di sana kita melihat cerita seorang murid Yesus yang percaya berdasarkan kebenaran panca indera. Yohanes pasal yang ke-20, mari kita melihat ayat yang ke-25 sampai 29. Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Firman Allah mengatakan, maka murid-murid yang lain itu, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, perhatikan ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, kalau kita membaca konteksnya di sini, kita tahu bahwa Yesus telah menampakkan dirinya kepada 10 muridnya di suatu tempat setelah kebangkitannya. Kebetulan pada saat itu Thomas tidak ada di sana. Dan di ayat yang ke-25 kita membaca bahwa 10 murid Yesus ini telah menyampaikan kabar kebangkitan Yesus kepada Thomas.
Mereka mengatakan kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Nah, perhatikan reaksi Thomas pada saat dia mendengarkan kabar baik itu. Perhatikan ayat yang ke-25 lagi. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, perhatikan di sini. Thomas mengatakan nanti dulu. Sebelum aku percaya, aku mau melihat dulu. Sebelum aku percaya, aku mau menyentuh Yesus dulu dengan tanganku sendiri. Baru setelah itu, aku bisa percaya bahwa dia sudah dibangkitkan. Perhatikan di sini bahwa imannya Thomas adalah iman yang natural. Saya ingin saudara memperhatikan bahwa Yesus tidak memuji iman seperti ini. Karena di ayat yang ke-29, Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Saya sebut imannya Thomas, iman setelah melihat. Iman setelah melihat. Setiap orang bisa memiliki iman seperti ini, apakah dia Kristen atau tidak. Betul apa tidak? Kita tidak perlu dilahirkan kembali untuk memiliki iman seperti ini. Iman setelah melihat. Ini adalah cara umum orang di dunia percaya akan sesuatu. Mereka mau bukti panca indera dulu sebelum mereka percaya. Mereka mau melihat dulu, mau menjamahnya dulu sebelum mereka percaya. Dalam perikop ini kita membaca bahwa yang Yesus puji bukan iman seperti ini. Iman seperti ini yang Yesus mau, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Dunia memiliki iman setelah melihat. Dan itu normal bagi mereka. Tapi saya mau katakan ini kepada saudara. Yang normal bagi orang percaya adalah iman sebelum melihat. Amin. Iman sebelum melihat. Orang percaya kebenaran firman Allah terlepas dari apa yang dikatakan panca inderanya. Haleluya. Ingat tadi kita membaca Yohanes 17 ayat 17. Yesus mengatakan firman-Mu, ya Bapa, adalah kebenaran. Saudara dan saya sebagai orang percaya hanya perlu melihat firman-Nya. Amin. Hanya perlu melihat firman-Nya. Kita tidak perlu melihat yang lain. Kita tidak perlu melihat bukti panca indera.
melihat firman-Nya itu sudah cukup. Haleluya. Firman-Mu adalah kebenaran. Pertanyaan, apa yang saudara lihat hari ini? Kalau saudara hidup mencari bukti panca indera, saudara akan menjadi orang yang sangat frustrasi. Gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Kalau bukti nggak ada, bagaimana? Kita sedih. Betul apa tidak? Kita kecewa. Kalau ada bukti, kita happy. Dan kita mengatakan kepada seperti Thomas di sini, oke, aku sudah melihat, aku percaya. Tapi Allah memanggil setiap orang percaya untuk memilih jalan hidup yang lebih tinggi. Yaitu kita dipanggil untuk percaya sebelum melihat bukti. Haleluya. Yang perlu kita lihat adalah firman-Nya. Kalau kita sudah melihat firman-Nya, itu sudah cukup. Nah, sekarang mari kita lihat lawan dari iman Thomas, yaitu iman Abraham. Iman Abraham. Mari sekarang kita buka Roma pasal 4. Roma pasal 4, lihat ayat 17 sampai 21. Roma pasal 4, ayat 17 sampai 21, kita melihat di sini iman Abraham. Paulus menulis di sini, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga, dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Haleluya. Nah, perhatikan di sana, saudara. Di ayat yang ke-18 lagi dikatakan di sana, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saudara, di perikop ini kita menemukan karakteristik iman Abraham. Dan di ayat yang ke-18 baru saja kita membacanya lagi, kita menemukan bahwa Abraham ini percaya. Betul apa tidak? Abraham percaya. Apa yang Abraham percaya? Nah, jelas dia tidak asal percaya. Imannya Abraham berpegang kepada sesuatu. Apa yang Abraham percaya? Perhatikan di sana ayat 18 lagi, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya
bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan kalimat selanjutnya, menurut apa? Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Menurut yang telah difirmankan. Apa yang kita pelajari di sini? Abraham tidak percaya menurut apa yang dia lihat. Dia belum lihat apa-apa, saudara. Betul apa tidak? Abraham tidak percaya menurut perasaannya. Saat ini usianya 99 tahun, istrinya usia 90 tahun. Perasaannya bagaimana? Kedua-duanya sudah tidak bisa punya anak. Abraham tidak percaya menurut perasaannya. Kalau dia mendengarkan perasaannya, dia akan give up, dia akan menyerah. Wong dia sudah 99 tahun, istrinya sudah mati haid, usia 90 tahun. Perhatikan di sini Pak, Abraham tidak percaya menurut pengertiannya sendiri. Malah dia tidak memiliki bukti panca indera sama sekali yang menunjukkan bahwa dia dan Sarah akan mempunyai banyak keturunan. Apa yang Abraham percaya? Abraham, nah dengarkan di sini, percaya menurut yang telah difirmankan. Haleluya. Menurut yang telah difirmankan. Apa yang telah difirmankan kepada Abraham? Kita melihat ayat yang ke-17. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara, di sini Paulus mengutip Kejadian 17 ayat yang kelima, di mana Allah berfirman kepada Abraham pada saat dia berusia 99 tahun. Kejadian 17 ayat yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram. Allah mengatakan ini kepada Abraham. Namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau, nah perhatikan, telah kutetapkan, atau kujadikan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Haleluya. Nah, saya ingin saudara memperhatikan di sini bahwa Allah tidak mengatakan kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau bapa sejumlah besar bangsa. Dia tidak mengatakan itu. Yang Allah katakan adalah aku telah, haleluya, aku telah menjadikan engkau bapa sejumlah besar bangsa. Nah, ingat pada saat Allah memberikan janji ini kepada Abraham, dia dan Sarah sudah tidak bisa lagi punya anak. Namun Allah mengatakan kepadanya,
Aku telah menjadikan engkau bapa sejumlah besar bangsa. Apa yang kita pelajari di sini? Pada saat Allah berfirman kepada kita, di mata Allah, apa yang Dia firmankan itu di matanya sudah terjadi. Amin. Bukan akan, tapi sudah terjadi. Dan kita harus memandangnya seperti itu juga. Kalau Allah sudah memberikan firman-Nya kepada kita, di matanya, apa yang Dia katakan kepada kita itu sudah terjadi. Amin. Sudah terjadi. Dan Alkitab mengatakan Abraham percaya. Apa yang kita lihat di sini? Tadi kita melihat iman Thomas adalah iman setelah melihat. Setelah melihat. Imam orang umum di dunia ini. Tidak perlu menjadi Kristen seperti itu. Setiap orang bisa melihat dan percaya. Tapi iman Abraham di sini adalah iman sebelum melihat. Amin. Iman sebelum melihat. Karena dia tahu kalau Tuhan sudah berfirman kepadaku. Di mata Tuhan apa yang Dia sudah firmankan itu sudah terjadi. Bukan akan, tapi sudah terjadi. Haleluya. Mari sekarang kita lihat ayat 20 dan 21 di sini. Roma 4, 20 dan 21. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Saudara, di sini kita membaca bahwa Abraham memiliki iman yang kuat. Betul apa tidak? Ya. Abraham memiliki iman yang kuat. Banyak orang Kristen membaca perikop ini dan mereka mengatakan, ya itu kan Abraham. Iman Abraham kuat. Tapi saya bukan Abraham. Iman saya lain. Iman saya lemah. Ya Abraham lain. Imannya kuat. Tapi saya tidak seperti Abraham. Banyak orang percaya yang memandang rendah iman mereka. Mereka selalu berpikir bahwa iman mereka lemah. Maka dari itu mereka tidak bisa menerima kenyataan janji Allah seperti hamba Tuhan besar ini, yaitu Abraham. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Abraham bisa, aku tidak bisa. Abraham imannya kuat, tapi imanku lemah. Jadi kalau kita melihat perikop ini, kita merayakan imannya Abraham, ya. Sementara kita memandang rendah iman kita sendiri.
Nah, perhatikan di sini. Apa definisi iman yang kuat? Banyak orang yang mengira seperti ini. Kalau kita ke sekolah Alkitab, atau kita ke STT, kalau kita pintar punya gelar S1, S2, S3, S lilin, apapun S-nya, maka kita memiliki iman yang kuat. Banyak juga di antara orang Kristen yang mengatakan, ya Pak, kalau pendeta itu lain dengan orang awam. Pendeta imannya kuat. Jemaat biasa imannya biasa. Ada juga yang mengatakan bahwa orang Kristen yang sudah lama Kristen sudah tentu memiliki iman yang kuat, tapi orang Kristen baru imannya masih lemah. Apa definisi iman yang kuat menurut Roma 4 ayat 20 dan 21? Bukan menurut pandangan saya, bukan menurut pandangan saudara. Apa definisi iman yang kuat menurut firman Allah? Menurut Roma 4 ayat 20 sampai 21. Nah, perhatikan lagi. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dan dengan keyakinan bahwa penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, perhatikan di sini. Apa definisi iman yang kuat, Pak Andrew? Saya mengajak saudara membaca Roma 4, 20 dan 21. Di sana Alkitab mengatakan bahwa Abraham memiliki iman yang kuat karena yang pertama, Abraham memuliakan Allah sebelum melihat kenyataan janji Allah dalam hidupnya. Jadi yang pertama, Abraham memuliakan Allah sebelum melihat. Amin. Sebelum melihat. Ya kalau sudah melihat ya gampang. Sebelum melihat apa-apa, dia memuliakan Allah. Yang kedua, dikatakan di sini, Abraham imannya kuat karena dia penuh dengan keyakinan bahwa Allah bisa melakukan apapun yang dia sudah janjikan. Jadi yang pertama, tanya kepada diri saudara sendiri, apakah kita memuliakan Allah sebelum melihat kenyataan janji Allah dalam kehidupan kita? Yang kedua, juga tanya pertanyaan ini. Apakah kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah bisa melakukan apapun yang dia sudah janjikan? Kalau jawaban kita adalah ya kepada kedua pertanyaan ini, maka sebenarnya kita memiliki iman yang kuat. Kita memiliki imannya Abraham. Haleluya. Dan saya percaya banyak orang Kristen sebenarnya memiliki iman seperti ini. Amin. Mereka memuliakan Allah sebelum melihat. Dan mereka tahu kalau Tuhan sudah berjanji. Dia bisa melakukan apapun yang dia sudah janjikan. Haleluya. Amin. Apa yang kita pelajari hari ini sangat sederhana sekali. Saya mengajak setiap saudara di sini
untuk percaya sebelum melihat. Sebelum melihat. Yang perlu kita lihat adalah firman-Nya. Kebenaran mutlak. Tidak bisa ditawar lagi, harga mati. Firman-Nya. Lihat firman itu, haleluya. Kalau Roh Kudus sudah memberikan firman itu kepada saudara, artinya dalam pikirannya firman itu sudah digenapi dalam kehidupan saudara. Dalam pikiran Allah, kalau Dia sudah memberikan janji itu kepada saudara, janji itu sudah digenapi. Haleluya. Amin. Maka dari itu peranan kita adalah muliakan Dia. Amin. Muliakan Dia sekarang, bukan setelah melihatnya. Sekarang muliakan Dia. Tanpa melihat, nggak apa-apa, muliakan Dia. Yang kedua, penuh keyakinan. Terus-menerus setiap hari bahwa Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan janji itu kepadaku, Engkau berkuasa untuk melakukan apa yang Engkau telah janjikan kepadaku. Haleluya. Dia tidak pernah gagal menggenapi janjinya sendiri. Peranan kita adalah, ya Tuhan, aku percaya. Sebelum melihat. Yang percaya katakan, amin, haleluya, puji Tuhan.